Halo Sobat Dongnim, gimana kabarnya kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke Sobat, di kesempatan kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul Zhu Tianji part yang ke-12. Para sobat yang mungkin belum nonton part sebelumnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Buat kamu yang penasaran dengan kelanjutannya, yuk kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Melanjutkan part sebelumnya, saat ini Lin Fei dapat merasakan kehadiran monster hitam tanpa melihat. Tanpa banyak bicara, Lin Fei pun langsung menyerang Wang Lin dengan tebasan bulu ilusi. Sayangnya, Lin Fei saat itu gagal melesatkan pedang di dada Wang Lin akibat pengaruh monster hitam yang menampol tangan kanan Lin Fei. Sampai pada akhirnya, kepala Lin Fei dan Wang Lin pun tanpa sengaja saling bertabrakan. Di sisi lain, Tang Xian dan Xiao Jieba merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri Wang Lin yang kelihatannya telah membuat Lin Fei gagal ketika menyerang. Namun ternyata Lin Fei sendiri telah berhasil membuat kaki Wang Lin seketika membeku. Di sana, Lin Fei pun mengeluarkan energi pedang untuk menyerang Wang Lin. Akan tetapi, Wang Lin sendiri berusaha memperingatkan Lin Fei agar tidak menggunakan energi pedang. Alhasil, energi pedang itu pun seketika berbalik mengincar Lin Fei. Melihat hal itu, Tetua Zhao pun terlihat sedikit puas. Namun, Tetua Deng Yu saat itu mempermasalahkan resiko yang akan diterima Wang Lin setelah memakai teknik pedang kemalangan. Oleh karenanya, Tetua Zhao pun merasa tidak terima dengan ucapan Tetua Deng Yu. Mendengarkan pembicaraan mereka, Ketua Sekte pun berusaha menenangkan mereka berdua dengan mengatakan kalau Tetua Luo sama sekali tidak keberatan mengenai Wang Lin. Sementara itu, Lin Fei sendiri telah berhasil mengendalikan kejaran energi pedang. Ketika akan menyerang kembali, Lin Fei pun akhirnya telah memahami gerakan pedang naga menjulang yang Wang Lin gunakan sejak pertarungan pertama. Alhasil, Lin Fei pun langsung menyerang dengan menggunakan gerakan pedang yang sama persis dengan Wang Lin. Selain itu, Lin Fei pun juga mengaku kalau dirinya sudah mengerti rahasia gerakan pedang naga menjulang. Di sana, Lin Fei pun turut menyerang Wang Lin memakai gerakan yang tidak beraturan dengan melontarkan segudang harapan yang jauh lebih layak bagi Wang Lin. Di sisi lain, Tetua Tian Quan justru malah meremehkan gerakan pedang yang dipakai Lin Fei. Tak berselang lama, Wang Lin pun seketika terjatuh setelah menerima berbagai serangan dari Lin Fei. Namun, Wang Lin sendiri lebih memilih meneruskan pertarungan dan tanpa sadar kekuatannya saat itu sudah berada di ambang lepas kendali. Setelah itu, Wang Lin pun bersiap-siap melesatkan pedang segel pelahap langit untuk menyerang Lin Fei. Tadinya Tetua Zhao berkeinginan bergegas menghentikan Wang Lin. Namun, Ketua Sekte pun meminta Tetua Zhao untuk tetap tenang dengan memastikan reaksi perlawanan Lin Fei. Ternyata, rune pedang Juyin yang telah dipelajari Lin Fei seketika bereaksi memakan akumulasi keberuntungan milik Wang Lin. Melihat hal itu, Tetua Zhao pun merasa sangat kesal dengan Tetua Luo.
Setelah itu, Tetua Zhao pun bergegas membawa Wang Lin yang saat itu sedang pingsan. Sedangkan Lin Fei sendiri sama sekali tidak menyadari sesuatu yang terjadi sejak tadi. 你没事吧？你已经赢了。啊？那我怎么了？你把那巨剑给吃了。 Singkat cerita, kini Zhong Yang pun akhirnya mendapatkan giliran bertarung melawan Tang Tiandu. Di sisi lain, Tang Xian dan Xiao Jieba merasa kalau kekuatan Zhong Yang masih terlampau jauh dari Tang Tiandu. Ketika Zhong Yang berusaha menyerang, Tang Tiandu dapat dengan mudah menangkis serangan Zhong Yang. Alhasil Tang Tiandu pun langsung membalas dengan menghajar Zhong Yang sampai tak sadarkan diri. Namun, Tang Tiandu justru masih saja berniat ingin membunuh Zhong Yang sekaligus. Beruntungnya, Wang Lingguan dengan sigapnya berhasil menghadang Tang Tiandu dan menyelamatkan Zhong Yang. Setelah itu, Lin Fei pun langsung membawanya keluar arena dengan mendapati luka dalam tepat di dada Zhong Yang. Melihat hal itu, Song Tianxing pun langsung membawa Zhong Yang untuk memulihkan diri. Di sana, Lin Fei pun mengetahui kalau Tang Tiandu telah menanamkan energi pedang yang nantinya dapat menembus ke dalam jantung Zhong Yang. Ternyata, Tang Tiandu sendiri sama sekali tidak peduli meskipun tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan Zhong Yang. Singkat cerita, kini pertarungan babak penyisihan kompetisi warisan sejati masih berlanjut dengan dilangsungkannya pertarungan antara Xi He melawan Lei Yulong dan juga Qiu Yuehua melawan Yuehua. Setelah babak penyisihan selesai, kini tinggallah keempat peserta yang nantinya akan bertarung di babak semifinal. Di sana, Lin Fei pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan rivalnya Tang Tiandu. Alhasil, suasana pertarungan antara Lin Fei dan Tang Tiandu pun menjadi sangat sengit hingga menegangkan para penonton termasuk Xi He dan Qiu Yuehua. 大比开始。 Di sana, Qiu Yuehua beranggapan kalau serangan Lin Fei sama sekali tidak berguna selama taktik pedang abadi Tang Tiandu masih belum berhasil dihancurkan. Tadinya, Xi He sempat menganggap kalau Lin Fei saat itu hanya sedang berusaha membuat Tang Tiandu terjatuh dari arena. Sampai akhirnya saat Tang Tiandu mengeluarkan energi pedang roh piton, ia pun merasa sangat percaya diri akan bisa mengalahkan Lin Fei dan mempermalukan puncak giok. Alhasil, Lin Fei pun langsung memperingatkan Tang Tiandu akan dua hal sembari menanamkan energi pedang ke dalam tubuh Tang Tiandu. Setelah itu, Lin Fei pun akhirnya juga berhasil menghancurkan pedang abadi dan berhasil menusukkan pedang miliknya tepat di dada Tang Tiandu. Karena merasa tidak terima dengan kekalahan, Tetua Tian Quan pun seketika merasa marah dan berniat ingin membunuh Lin Fei. 玉皇风林飞上。巨寒毒，也想害我徒弟？找死！ Beruntungnya, Tetua Luo pun dengan sigapnya langsung menyelamatkan Lin Fei. Namun, Tetua Tian Quan justru malah melontarkan kalimat kurang ajar terhadap Tetua Luo. Alhasil, Tetua Luo pun merasa sangat murka dengan Tetua Tian Quan yang sama sekali tidak ada iktikat apapun untuk memanggilnya sebagai senior. Oleh karenanya, Tetua Luo pun langsung mengeluarkan monster binatang Juyin menyeramkan yang sudah sejak 100 tahun tersegel di dalam tubuhnya. Karena situasi sudah semakin mendesak, Tetua Tian Quan pun langsung memohon maaf kepada Tetua Luo dan juga Lin Fei. 快住手！ 我还是没有下罗师兄。 Atas permintaan para tetua juga,
Kali ini Tetua Luo pun bersedia menyegel kembali binatang Juyin. Setelah itu, Tetua Luo pun bergegas mengajak Lin Fei pergi menuju puncak Giok. Di sisi lain, para peserta yang menjadi penonton pun seketika merasa sangat takut ketika melihat Tetua Luo Shenshao. Sesampainya di puncak Giok, tiba-tiba saja kondisi Tetua Luo berubah menjadi sangat lemah hingga mimisan. Oleh karenanya, Tetua Luo pun menyuruh Lin Fei untuk segera mengambil pil pemanjang hidup. 师傅，你又出血了！快去拿续命丸，快！ Setelah itu, Lin Fei pun mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tetua Luo. Namun, Tetua Luo sendiri sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu dan lebih menyuruh Lin Fei agar bersiap melawan Qiu Yuehua. Oleh karenanya, Tetua Luo pun berniat ingin mengukur seberapa yakin Lin Fei mampu mengalahkan Qiu Yuehua. Di sana Lin Fei pun mengaku kalau dirinya masih belum cukup tahu tentang pedang bawaan yang dimiliki Qiu Yuehua sejak lahir. Oleh karenanya, Lin Fei pun merasa kalau dirinya masih belum cukup untuk bisa mengalahkan Qiu Yuehua. Namun, Tetua Luo sendiri masih merasa yakin kalau Lin Fei juga memiliki kelebihan tersendiri. Mendengar hal itu, Lin Fei pun meminta sedikit pencerahan kepada Tetua Luo. Alhasil, Tetua Luo pun membeberkan sederet kemampuan yang dimiliki Lin Fei berdasarkan pertarungannya melawan Tang Tiandu di kompetisi. Di sana, Tetua Luo merasa yakin kalau niat pedang yang dimiliki Lin Fei akan mampu mengalahkan Qiu Yuehua. Sedangkan, Tetua Luo masih tidak menyangka kalau seseorang seusia Lin Fei mampu menggunakan kekuatan niat pedang. Oleh karenanya, Tetua Luo sedikit menduga kalau Lin Fei juga sama seperti Qiu Yuehua yang termasuk bagian dari reinkarnasi peri. Namun ternyata Tetua Luo mengalihkan pembicaraan dengan menyuruh Lin Fei untuk beristirahat dengan baik. Selain itu, Tetua Luo juga sangat menantikan Lin Fei bisa menjadi murid warisan sejati demi menemukan pedang leluhur di Gunung Pedang. Di malam harinya, kita diperlihatkan Qiu Yuehua yang saat itu sedang mengingat pertarungannya dengan Xie.别再站起来了。 玉衡峰秋月华胜。 Tepat di hari terakhir kompetisi warisan sejati, seluruh tetua dan para murid Sekte Wenjian pun turut hadir menantikan pertarungan babak final. Sementara itu, Lin Fei yang baru saja datang itu pun seketika bertemu dengan Xie. Di sana, Xie mengungkap permintaan maaf karena tidak bisa memenuhi janjinya untuk bertarung bersama Lin Fei di kompetisi warisan sejati. Namun, Lin Fei sendiri sebenarnya sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Sebelum pergi, Xie sempat memperingatkan Lin Fei agar lebih berhati-hati dengan pedang bawaan milik Qiu Yuehua. Lin Fei pun terlebih dahulu memulai serangan. Di sana, Qiu Yuehua pun juga menyerang Lin Fei menggunakan energi pedang. Oleh karenanya, Lin Fei pun mulai kewalahan menghindari serangan energi pedang dari Qiu Yuehua. Di sisi lain, para penonton merasa kalau untuk pertama kalinya Lin Fei sedang berada di posisi yang sangat sulit. Akankah Lin Fei dapat berhasil menaklukkan pedang bawaan Qiu Yuehua dan juga berhasil mengalahkannya? Kalau kalian ingin tahu kelanjutan alur cerita Zhu Tianji part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.